Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yiriko Ganotae, biasa disapa Riko. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar filsafat dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Agustinus Pascalino Dadi. Saya mahasiswa aktif Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Gagasan filsafat menurut Jacques Derrida. Jacques Derrida lahir pada 15 Juli 1930 di Elbiar, Aljazair, ketika wilayah itu masih berada di bawah kekuasaan kolonial Perancis. Ia berasal dari keluarga Yahudi yang pada masa Perang Dunia II. Derrida melanjutkan pendidikannya di Perancis, termasuk di ENS di Paris, salah satu institusi pendidikan paling elit di negara tersebut. Di Saniater, pengaruh oleh pemikir seperti Husserl, Heidegger, Saussure, dan Freud. Sejak 1960-an, Derrida mulai dikenal lewat serangkaian makalah penting yang mengguncang dunia filsafat, terutama makalahnya dalam konferensi terkenal di Baltimore tahun 1966 yang menandai pergeseran dari strukturalisme ke pasca strukturalisme. Derrida kemudian mengajar di berbagai universitas internasional termasuk di Amerika Serikat. Ia meninggal pada 2004, namun warisan pemikirannya masih terus diperdebatkan hingga kini. Gagasan filsafat menurut Jacques Derrida. 1. Dekonstruksi. Pembaca kritis dan teks dekonstruksi adalah konsep yang paling identik dengan Derrida. Meski sering disalahpahami sebagai menghancurkan teks, sebenarnya dekonstruksi adalah cara membaca yang paling mendalam untuk menemukan ketegangan, kontradiksi, atau asumsi tersembunyi dalam teks. 2. Kritik terhadap metafisika kehadiran. Derrida mengkritik kecenderungan filsafat barat yang selalu menempatkan konsep kehadiran sebagai dasar kebenaran. Filsafat selama ini mengutamakan pemikiran yang hadir, makna yang jelas, identitas yang tetap, dan struktur logis yang konsisten. Menurut Derrida, cara berpikir barat disusun atas pasangan konsep yang berlawanan seperti pria wanita, akal emosi, pusat pinggiran, benar salah, kehadiran ketidakhadiran, teks penulisan dan pembaca. Bagi Derrida, segala sesuatu adalah teks. Artinya, dunia tidak dipahami tanpa proses interpretasi. Relevansi gagasan Derrida untuk konteks saat ini. Dalam dunia hukum, teks undang-undang sering dianggap memiliki makna final. Namun, Derrida menunjukkan bahwa makna selalu bergantung pada konteks, interpretasi hakim, dan kondisi sosial. Hal ini membuka ruang bagi penilaian hukum yang lebih sensitif terhadap realitas. Kesimpulan, Jacques Derrida adalah salah satu tokoh paling penting dalam filsafat abad ke-20. Melalui konsep dekonstruksi, ia berhasil mengguncang tradisi metafisika barat dan membuka ruang bagi cara membaca serta memahami dunia secara lebih plural, kritis, dan reflektif. Pemikirannya menolak makna yang tunggal
dan menegaskan bahwa bahasa selalu bersifat tidak stabil. Dekonstruksi bukanlah penghancuran, tetapi pembacaan kritis yang membuka peluang lahirnya perspektif baru. Dalam konteks modern yang kompleks, ditandai oleh media sosial, pluralitas, identitas, dan dinamika kekuasaan, pemikiran Derrida menjadi semakin relevan. Filsafat Derrida mengajarkan kita untuk tidak menerima teks, wacana, atau otoritas apapun secara taken off. Filsafat Derrida mengajarkan kita untuk tidak menerima teks, wacana, atau otoritas apapun secara taken for granted. Sebaliknya, kita diajak untuk terus membuka makna, menunda penilaian final, dan memahami bahwa dunia dipenuhi oleh keragaman interpretasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.